mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang teman-teman merasa masih belum cukup puas untuk menemukan kira-kira bagaimana sih case-nya dan lain sebagainya. Mungkin di sesi kedua ini nanti akan dibantu menjawab dari pemateri kedua kita bagi teman-teman yang masih punya beberapa pandangan lain dari kasus atau dari pemberantasan mafia pajak di Indonesia. Langsung saja kita panggil pemateri yang kedua, ada Bang Yudi Purnomo Harahap, SH Shum, selaku mantan penyidik dari KPK. Silakan Bang Yudi. Langsung apa gimana? Tadi punyanya. Ya, Bang Yudi mungkin kalau dulu sebagai mantan penyidik KPK pasti banyak case-case yang mungkin nanti bisa di-share kepada teman-teman bagaimana sih sebenarnya motif penggelapan dan juga penyuapan. Tadi dari penjelasan di materi 1 mungkin juga sudah banyak dipaparkan kira-kira bagaimana sih perusahaan-perusahaan yang kemudian dia berusaha untuk menghindari pajak dan lain sebagainya. Nah, mungkin secara spesifik Bang Yudi pada kesempatan kali ini juga akan memaparkan bagaimana motif-motif penggelapan, apakah dengan punya anak perusahaan di luar Indonesia dengan negara-negara yang memang untuk membayar pajak itu lebih ringan dan lain sebagainya. Mungkin kepada Bang Yudi Purnomo Harahap, SHSU, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Senang saya bisa berdiskusi dan berdialog dengan teman-teman semua ya. Kali ini tentang mafia pajak gitu ya. Sebuah sebuah isu yang harus terus kita bicarakan, yang harus terus kita gelorakan gitu ya. Karena memang ini yang mungkin sampai saat ini kan sudah mulai banyak ini ya, turun ya isu ini ya, karena memang kita lihat bagaimana terakhir mungkin KPK menangkap pajak itu baru rame kemarin ya, tapi kan masih dalam proses persidangan ya. Itu langsung satu direkturnya ya. Sebelumnya yang paling tinggi kan pernah ada mantan dirjen ya, tapi kan kemudian pra peradilan menang gitu ya. Saya kebetulan waktu itu menangani gitu terkait dengan BCA gitu. Kemudian ada beberapa OTT ya, dan kemudian beberapa penyelidikan terbuka. Jadi kalau kita berbicara tentang pajak, tentu kita bicara bahwa pajak itu kan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat ya, karena nanti uang tersebut sebagai salah satu penerimaan negara. Namun apa yang terjadi ketika terjadi korupsi di dalam dunia perpajakan? Pertanyaan yang paling dasar, apakah benar ada mafia? Gitu ya. Apakah memang ini suatu sistematis gitu kan, atau ternyata ini hanya korupsi seperti yang di instansi lain gitu ya, instansi terkait dengan pangan, instansi terkait dengan minerba dan lain sebagainya. Nanti kita akan membahasnya ya. Sebelumnya mungkin ada yang belum kenal ya, saya dulu bekerja di KPK selama kurang lebih 14,5 tahun, kemudian jadi penyidik. Sudah banyak kasus korupsi yang saya tangani ya, bukan hanya pajak ya, tetapi juga kasus Bank Senturi misalnya. Kemudian kalau pajak ini kan Bank BCA waktu itu, kemudian juga IKTP ya, kalau perlu lihat, kemudian kasus-kasus lainnya. Nah, sekarang saya ada di Barreskrim Polri ya, tapi bagian saya pencegahan, bagaimana mencegah supaya orang nggak korupsi. Wah, itu harus mendingan nangkap orang, saya pikir, daripada mencegah gitu kan. Kalau nangkap, penangkapan itu sekaligus mencegah gitu kan. Oke, lanjut. Baik, teman-teman, kejahatan terorganisir itu kan sering diidentikan dengan mafia. Kalau kita belajar, S2 saya tentang intelijen gitu ya, itu bagaimana suatu organisasi ya itu menjadi mafia. Satu hal yang pasti adalah dia organisasinya itu terselubung ya, tidak kelihatan dan tidak saya mafia ini, enggak ya, paling ya media atau masyarakat yang menamakan oh ini geng ini, tapi atau mafia itu, tapi aslinya tidak. Ini kan dimulai dari awalnya dari mafia Sisilia ya, kemudian berkembang ada Yakuza di Jepang, Triad di Thailand dan Hong Kong
dan lain sebagainya. Nah, jadi perilaku kejahatan yang dilakukan secara terstruktur, teman-teman. Jadi dia itu bisa dianggap mafia kalau dia terstruktur, ya. Artinya dilakukan secara berkelompok juga, ya. Jadi nggak bisa dia sendiri. Nanti kita akan lihat korupsi itu kejahatan sendiri atau kejahatan rame-rame, ya. Kemudian orangnya bisa jadi minimal 3 orang, ya. Nah, dari situ jadi minimal 3 orang, dan paling penting ada struktur. Jadi dia itu mulai dari strukturnya secara vertikal atau horizon. Nanti di slide berikutnya saya jelaskan karakternya. Lanjut. Nah, teman-teman, ini karakter kejahatan terorganisir, ya. Kalau kita lihat film Al Capone, dia kan bagaimana dia persaudaraan dan sebagainya. Tapi itu adalah kejahatan yang non kejahatan luar biasa kayak korupsi, ya. Itu kan kejahatan kayak narkoba gitu kan. Itu kan kejahatan kayak trafficking, ya, smuggling gitu kan. Tapi dia kalau korupsi berbeda. Ya, kalau dia kejahatannya kayak gitu, trafficking, kemudian narkoba dan sebagainya, dia pasti turun menurun, kayak ada family tree-nya. Tapi kalau dia bukan, maka dia akan berbeda. Pertama, adanya kerjasama dalam hal kejahatan ini akan membuat sebuah tindakan kejahatan memiliki arah dan jelas dengan tujuan tertentu. Jadi nanti kita akan bahas apakah pajak korupsinya sudah seperti mafia. Kemudian perbuatan yang dilakukan adalah kejahatan, ya. Tentu kalau mafia perbuatannya adalah kejahatan, nggak ada mafia perbuatannya untuk kebaikan gitu kan. Jadi filantropi nanti gitu kan. Organisasi yang rame itu ACT gitu kan. Nah, itu baru gitu. Kemudian organisasinya tertutup tanpa bentuk gitu, ya. Jadi nggak ada mafia kemudian dia daftar ke Menkumham gitu kan, notarisnya gitu, nggak ada gitu. Kalau ada itu hanya tadi seperti disampaikan, itu hanya sebagai sel company atau hanya jadi perusahaan cangkangnya aja, atau gatekeepernya aja, perusahaan jadi gatekeepernya aja. Kemudian ruang lingkupnya sempit atau luas dengan memiliki pimpinan. Nah, ini yang penting. Dia harus punya pimpinan. Siapa godfather-nya? Harus ada gitu. Kemudian ada perlindungan yang kuat dari penegak hukum, ya. Ya kenapa? Ya karena saya katakan mafia itu terorganisir dan dia sistematis, struktural. Jadi dia bukan hanya di lingkupnya aja, tapi dia harus punya cantolan ke lingkup lain. Apakah itu penegak hukum, apakah itu birokrat, ya, yang mampu nanti melindunginya. Kemudian perencanaan itu pasti ada targetnya, ya. Misalnya target korupsi pajak tahun ini yang dilakukan oleh para mafia ini 1 triliun, gitu kan. Nah, itu pasti ada targetnya. Kemudian yang paling pasti adalah melibatkan uang yang banyak. Kenapa? Karena uang ini nanti akan menjadi oli, ya, bagi organisasi ini. Karena untuk menghidupi orang-orang yang baik itu bekerja di dalam mafia tersebut, juga orang-orang yang membantu mafia. Jadi memang mafia itu pasti ujung-ujungnya duit, gitu. Kalau kita lihat sekarang kan ada mafia tanah, ya, kemarin baru ditangkepi, ya. Bagaimana banyak pegawai BPN terlibat, gitu kan. Nah, nanti kita akan lihat ini akan sangat berbeda antara mafia tanah sama mafia pajak. Kalau mafia tanah, kendali untuk mengatur itu bukan di orang BPN-nya, tetapi di orang di luar yang bagaimana sedemikian rupa, ya, mereka itu membuat tanah orang menjadi milik mereka, dan orang BPN itu hanya sebagai pembantu, ya, untuk menjadikan tanah yang serobot itu, ya, legal formalnya milik yang penyerobot. Kalau pajak, dia adalah pengendalinya, pegawai pajak itu adalah pengendalinya, gitu. Jadi kalau mau sama, maka pegawai BPN lah yang harusnya mengubah-ubah itu kan, tapi enggak. Mereka hanya di akhir untuk memformalisasikan ketika dari notaris bahwa ini sebenarnya milik siapa, sedemikian rupa mereka balik nama jadi punya penyerobot, dan itu terjadi. Kemarin sudah tangkap, ya, karena memang saya lihat Kapolri konsen, ya, terhadap mafia tanah ini gitu. Karena memang luar biasa kan. Bayangin kita punya tanah, tinggal di situ, tiba-tiba ada orang datang, ini tanah gua gitu kan. Buset, kita udah puluhan tahun gitu kan. Kita mau ngadu, kemudian ternyata di BPN, oh enggak, dia udah tanah dia. Waduh, bagaimana gitu kan? Seperti itu. Lanjut. Nah, teman-teman, mungkin tadi sudah dijelaskan, ya, Pak Haryono Umar itu
itu selain dulu pimpinan KPK ya juga guru kita lah ya, Profesor Haryono Umar gitu kan. Ada bukunya yang sudah saya baca, itu audit forensik, bagus sekali gitu ya. Sebenarnya pengalaman saya memberantas korupsi negeri kita, itu korupsi itu terjadi sebenarnya hanya dua hal ya. Itu terjadi karena dia rakus ya. Nggak ada korupsi, saya menemukan koruptor saya korupsi karena anak saya nggak bisa makan, nggak bisa bayar sekolah bulan ini, istri saya nggak bisa belanja sayur, nggak ada, karena rakus, greed gitu ya. Artinya apa namanya ya, kalau kita tangkap seorang koruptor, nggak ada tuh dia duitnya cuma 1 juta 2 juta, nggak ada, miliaran, nggak ada tuh mobilnya cuma 2, nggak ada rumahnya cuma 7 8 9, pasti banyak rumahnya gitu. Jadi apa namanya, kenapa? Karena pikiran koruptor adalah selama mereka masih berkuasa, selama mereka masih megang kekuasaan, selama mereka masih menjabat gitu ya, selama itu juga mereka korupsi gitu. Jadi itu karena rakus, greed ya. Ketika dikatakan, Pak, dia itu anaknya orang kaya loh dulu, apa namanya, ketika lahir aja nggak nginjek tanah gitu kan, gitu kan, bapaknya kaya gitu kan, terus jadi pejabat ya, gaji berapa sih Pak, ngapain? Enggak, mau dia anak orang kaya mau apa? Ketika emang dia ada rakus buat korup, dia korup gitu ketika menjabat gitu. Sama ketika saya dulu menangani satu kasus, wah saya dimaki-maki, wah dia orang baik, dia apa namanya, rajin ibadah, dia ini lah. Rajin ibadah itu hal yang lain, tapi ketika ngeliat duit di depan gitu kan, itu hal yang berbeda gitu kan, seperti itu. Apalagi dia punya kesempatan, karena gini, seorang koruptor gitu ya, dia mau dikasih uang sama orang ya karena dia punya kewenangan jabatan. Nggak ada misalnya bayar itu ada uang Pak 1 miliar, nggak ada gitu kan. Karena apa? Karena harus ada prestasi. Seorang penyuap ya ingin memberikan uang kepada seorang pejabat, dia pasti ada timbal balik yang didapatkan. Artinya dia udah ngitung, misalnya pengusaha ini dia ngasih 1 miliar supaya dapat 4 miliar. Jadi pengusaha pun ngasih juga dia ngitung. Masa dia bilang gue ngasih 4 miliar nanti gue cuma dapat 2 miliar, rugi kan? Nah, jadi itu. Jadi sebenarnya sama-sama untung. Itulah namanya meeting of mind kalau dalam hukum, gitu kan? Ada pertemuan bahwa kesepakatan antara penyuap dan disuap, gitu kan? Yang disuap dapat uang, yang penyuapnya ngasih duit, semua urusannya lancar dan dia mendapatkan prestasi dari itu gitu. Prestasi itu uang biasanya. Kemudian kebutuhan. Ini yang luar biasa, kebutuhan ini yang membuat apa namanya, kebutuhan itu bukan kebutuhan ini ya yang pokok ya, primer, apa namanya, sekunder, bahkan sampai tersier itu sebenarnya udah dipenuhi oleh negara. Tapi kebutuhan mungkin yang lebih dari tersier gitu ya, pengen punya emas 1 kilo gitu kan, gitu, pengen punya villa. Saya pernah menyita villa sangat luar biasa gitu ya, besar sekali gitu kepemilikannya. Jadi apa namanya, ini yang menarik, bagaimana ya koruptor dalam diri dia, kemudian dia melakukan korupsi. Banyak yang bilang, Pak, dulu dia aktivis gitu kan. Ya aktivis kan dulu gitu kan. Sekarang kan beda lagi gitu. Apa memang dorongan untuk korupsi itu benar-benar bergantung pada dirinya sendiri ya. Jadi integritas orang itu teruji ketika dia mendapatkan kekuasaan. Nggak ada orang nggak ada kekuasaan dia diuji dengan itu, nggak ada. Pasti ketika dapat kekuasaan, disitulah kemudian dia berubah atau tidak berubah. Dia tetap idealis. Ketika banyak yang idealis, saya sudah sering ketemu teman-teman yang idealis seperti itu. Ya ketika ada yang berubah ya memang ya, saya orang yang memandang bahwa sebenarnya orang itu nggak berubah, orang itu nggak pernah berubah. Dia itu apa namanya, mungkin ketika dia menunjukkan jadi diri yang baik ya karena lingkungannya lebih baik gitu kan. Tapi ketika lingkungannya nggak baik, dia berubah jadi jahat. Jangan-jangan itulah yang sebenarnya dia gitu kan. Seperti itu. Lanjut. Nah teman-teman, korupsi itu udah diatur di negara kita. Jadi kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, walaupun kemudian dipretelin semua. Misalnya koruptor yang nggak mengaku, yang tidak jadi justice kolaborator itu tidak boleh mendapatkan remisi. Tapi sekarang dari apa namanya, PP 99 dicabut sama MA. Jadi sebenarnya kalau saya melihat sekarang ini udah nggak ada apa namanya hal yang sangat spesial bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Hanya ada di dalam undang-undang aja gitu kan. Apa namanya, kenapa? Karena kalau dulu koruptor itu kalau dia nggak mau ngaku gitu kan, dia penjara 5 tahun full, nggak dapat remisi.
Tapi kalau dia JC, dia mau mengakui perbuatannya, dia membongkar siapa saja yang terlibat, gitu ya, dia maka akan mendapatkan justice kolaborator, gitu. Artinya dia dihukum 5 tahun, bisa jadi dia hanya 3 tahun menjalani, karena dia bisa dapat pembebasan bersyarat. Tapi kalau sekarang ya nggak seperti itu, gitu kan. Ya paling sekarang yang bisa dilakukan oleh penegak hukum adalah bagaimana ketika misalnya tuntutan kan ada maksimal ya, maksimal setahun, maksimal 5 tahun, minimal setahun, maksimal 5 tahun, ya karena dia ngaku jadi di 2 tahun, gitu kan. Paling hanya seperti itu. Tapi itu kan aturan yang nggak baku, gitu ya. Aturan yang memang bukan aturan yang kuantitatif tertulis ya, tapi akhirnya subjektif, gitu kan. Jadi 2 tahun, gitu kan. Karena hukuman itu kan nggak ada yang pernah bisa paham kita apa rasa keadilan. Maling ayam misalnya 6 bulan, gitu kan. Koruptor 10 miliar setahun. Harusnya kalau dibagi koruptor itu berapa ribu tahun, gitu kan, di penjara, gitu. Jadi ini teman-teman, ada kerugian keuangan negara, pemberian suatu janji pada pegawai negeri, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan delik tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Nggak semuanya terkait dengan pajak, ya. Nanti akan ada beberapa yang saya jelaskan. Lanjut, teman-teman, ini karakteristik korupsi, ya, yang terjadi di negara kita. Termasuk salah satunya sektor pajak. Sebenarnya sektor pajak itu bagian kecil lah dari upaya kita membahas korupsi. Tadi saya katakan ada sektor tambang, ada sektor pengadaan barang dan jasa, ada sektor penegakan hukum, gitu kan. Makanya kita lihat ada mafia. Dulu kan kita lihat ada mafia hukum, ya kan, mafia tambang, ya kan, mafia tanah. Jadi negara kita semua mafianya ada, gitu ya. Pertama, korupsi kejahatan luar biasa sudah. Kemudian korupsi kejahatan kerah putih, ya, white collar crime. Jadi dilakukan oleh orang-orang yang intelektual. Ya, saya nggak pernah menemukan korupsi dilakukan oleh orang yang bodoh, gitu ya. Pasti oleh orang pintar. Bagaimana dia korupsi supaya nggak ketahuan? Karena apa? Sistem di Indonesia itu sudah sangat-sangat ketat. Kita udah punya e-procurement, semuanya nggak ada tatap muka, tapi mereka ngakal-ngakalin. Misal contoh, saya menemukan e-procurement, gitu ya. Artinya semuanya lewat website, gitu ya. Ternyata dihapus sedemikian rupa. Yang bisa masuk ke website atau yang bisa diupload untuk ikut pengadaan perusahaan tertentu, yang lain lagi tiba-tiba hang, gitu kan. Atau mereka janjian nanti jam 4 ya, gitu kan, uploadnya. Nanti setelah jam 4 orang ini upload, tiba-tiba hang, gitu kan. Tapi dia udah masuk, gitu. Jadi apa namanya, bisa nggak mereka ngakal-ngakalin? Kenapa? Ya karena ada gium kan. Koruptor atau penjahat itu selangkah lebih maju dari penegak hukum. Tapi makanya penegak hukum harus banyak belajar, gitu. Jadi nggak ada penegak hukum yang nggak belajar, gitu kan. Pelatihan, baca buku, gitu. Karena modus-modus semakin canggih, gitu. Jadi ketika koruptor nggak banyak tertangkap, bukan artinya nggak ada koruptor, tapi koruptor modusnya sudah semakin canggih. Kalau dulu misalnya koruptor itu langsung mau terima duit, gitu ya. Sekarang lewat ajudan atau lewat istrinya atau lewat yang lainnya, gitu ya. Ipar dan sebagainya. Jadi sekarang mereka udah lebih canggih lah. Kalau dulu mereka istilahnya nggak bikin perusahaan, sekarang bikin perusahaan cangkang. Mereka bikin gatekeeper, misalnya restoran, gitu ya. Jadi restorannya nggak ada pengunjung, tapi apa namanya, untungnya 300 miliar, 200 miliar, gitu kan. Nah, itu cara gitu modusnya. Kemudian kejahatan lintas negara. Saya beberapa kali ke beberapa negara ya, ke Australia, ke Hong Kong, ke Cina, gitu ya, kemudian ke Paris, gitu ya. Apa namanya? Karena korupsi itu lintas negara, gitu kan. Makanya kenapa banyak negara berkomitmen, PBB bahkan berkomitmen dengan UNCSC, gitu ya, bahwa pemberantasan korupsi itu tanggung jawab bersama. Kenapa? Karena yang dilarikan itu sebenarnya bukan hanya orang melarikan diri ya, seperti ke Singapura ya, tetapi aset. Nah, kalau aset sudah di luar negeri, susah untuk mengembalikannya. Benar-benar butuh apa nama effort yang luar biasa, karena kita berbeda sistem hukum dengan di sana, ya. Kita common law, sana Anglo-Saxon. Contohnya senturi. Bagaimana di pengadilan kita, pengadilan tipikor mengakui bahwa orang bisa dipidana atau dijatuhin hukum pidana di pengadilan in absentia, jadi nggak perlu ada terdakwanya, gitu. Tapi begitu divonis, bukan si Hesam Marafat kan kabur ke luar negeri, nggak bisa dieksekusi mereka. Kenapa? Karena pengadilan lagi tidak mengakui ada in absentia. Ya kalau ada pengadilan ya ada dong orangnya, seperti itu.
Nah makanya sampai sekarang kan ya aset-aset Senturi agak lebih susah gitu ya untuk dikembalikan. Padahal itu udah berapa? Saya pertama kali jadi penyidik itu langsung Senturi gitu ya kan. Apa kasusnya itu udah 2009, berarti udah 13 tahun yang lalu gitu kan. Ada beberapa saksi yang saya dengar sudah meninggal juga gitu kan, atau sudah pensiun dari pekerjaannya. Kemudian multi crime. Jadi ketika orang melakukan korupsi, dapat uang, ya kayak pajak lah. Pajak itu sebenarnya paling enak ngitungnya. Dia hitungannya adalah berapa yang didapatkan, gitu kan? Itu langsung mereka jadikan misalnya beli restoran, kemudian beli mobil atau dikirim ke luar negeri. Ya teman-teman mungkin dulu sering dengar ada namanya Panama Papers gitu kan, atau apa. Nah itu ya kayak gitu gitulah, gitu kan? Karena di sana itu perusahaan itu hanya kertas, nggak ada misalnya saya punya perusahaan di British Virgin Island, itu jangan bayangkan ada pegawainya, ada lokasinya, tempat, nggak ada, itu hanya di kertas kita punya itu, tapi kita bisa buka rekening di situ. Itulah makanya rekening yang ini itu bisa kita kirimkan dari Indonesia gitu kan. Nah kalau rekening sudah masuk ke situ itu akan sangat berat. PPATK gitu kan hanya bisa melakukan tracing terhadap rekening itu kalau dia perbankannya di Indonesia gitu. Kalau luar negeri udah nggak bisa, udah lintas yurisdiksi. Kemudian korupsi sekarang bukan hanya orang tapi juga korporasi, perusahaan itu bisa dipidana. Tetapi kalau perusahaan itu lebih banyak ke denda gitu ya. Dia hanya untuk pemulihan aset recovery aja. Kemudian korupsi kejahatan tersembunyi. Sehebat-hebatnya koruptor, dia nggak akan ngomong saya korupsi loh, nggak ada gitu kan. Dan dia hanya merekrut orang-orang yang dipercaya sama dia. Jadi bukan hanya kita yang ikut pengkaderan gitu kan mahasiswa. Koruptor pun juga mengkader gitu kan. Orang-orangnya gitu. Bagaimana mengkadernya? Ya mereka akan lihat nih, misalnya ada pegawai baru masuk 100 ya. Mereka kan lihat kok siapa yang ini sama kayak gua dulu nih waktu muda kan. Mereka kasih kasih iPhone iMax misalnya gitu kan. Begitu mau dan sebagainya masuk ke jaringan mereka. Jadi nggak semua ikut gitu. Kenapa? Karena ya orang kan koruptor itu nggak mau juga bocor gitu kan, gerakan mereka seperti itu. Jadi mereka juga kayak rahasia juga. Makanya kenapa OTT adalah sebuah sarana efektif untuk membongkar korupsi yang tersembunyi. Karena di situ kita bisa nyadap gitu kan. Di situ kita bisa melakukan pembuntutan, surveillance gitu kan. Di situ kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan intelijen lainnya gitu. Karena korupsi kejahatan tersembunyi ya harus dengan intelijen lah bisa dilakukan sesuatu untuk membongkar itu gitu. Lanjut. Nah, korupsi mulai dari instansi pusat sampai lokal, mungkin teman-teman yang dari daerah ya bagaimana ya korupsi daerah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi kalau kita di daerah misalnya di sebuah kecamatan kita bisa tahu yang punya Alphard itu pasti siapa gitu kan, yang punya ini siapa gitu kan. Kemudian jadi PNS siapa? Itu saya pernah menemukan ketika geledah. Itu ada daftar PNS siapa aja, nyata bawaan semua gitu kan. Wah, luar biasa, ini titipan ini. Wah, gimana mau maju gitu kan. Kemudian pejabat tinggi dan pejabat daerah, pejabat tinggi dan pejabat bawahan semua juga korup. Kewenangan dan kekuasaan ya terkait dengan kewenangan kekuasaan. Jadi kalau misalnya dia sudah tidak menjabat, maka yang terjadi adalah tidak ada orang mau ketemu dia lagi, gitu kan. Misalnya hari raya, kalau dia menjabat, mungkin ada ratusan parcel ke tempat dia, gitu kan. Apalagi terkait dia pemeriksa, gitu kan. Nah, tapi kalau dia tidak menjabat, ada satu parcel aja udah lumayan, gitu kan, ketika hari raya. Ya karena bukan siapa-siapa. Dan orang yang menyuap pun juga dia menyuap, seperti saya katakan, ada kepentingan dia. Ya, ada interestnya dia. Kalau emang udah orang itu nggak ada interest lagi, ngapain? Ya, istilahnya koruptor itu kalau saya melakukan beli putus gitu kan. Kemudian jabatan politik dan karir, ya, yang politik misalnya karena dia partai politik dia jadi bupati, jadi gubernur gitu kan, korup semua, menteri, ya. Kemudian kalau karir kan maksimal kan deputi atau sekjen lah kalau di kementerian, ya. Kemudian grand corruption versus petty corruption, jadi yang triliunan kayak IKTP gitu kan, atau yang ya kalau teman-teman bikin KTP bayar, nah, itu kecil ya. Kemudian linier dan jejaring, aktor utama
kemudian berulang kali. Saya nggak pernah menemukan seorang korupsi itu hanya satu kali, habis itu saya terima tobat, nggak ada gitu kan. Dia pasti berkali-kali dia gitu. Kenapa? Karena tadi saya katakan selama dia masih menjabat, ya dia harus korup gitu kan. Karena nanti mungkin dia berpikir, ketika tidak menjabat ada uang simpanan, ketika pensiun ada uang simpanan, seperti itu. Terorganisir, ya tadi saya katakan mereka tuh terorganisir dari A sampai Z. Karena kalau mereka melakukan korupsi sendiri nggak bisa. Kalau misalnya dia korupsi pengadaan barang dan jasa, ya, maka dia harus semua dari awal sampai akhir, dari panitia pengadaan sampai panitia pemeriksa barang. Kalau ada salah satu yang nggak klop, ya selesai, itu bubar. Karena gini, kenapa sih teman-teman mungkin bertanya, kok bisa ketahuan ya korupsi? Ya karena ada namanya whistleblower, ada namanya informan, ya selalu memberikan informasi. Kenapa ada informan? Ya salah satunya adalah ketika hujan tidak merata gitu kan. Nanti hujan tidak merata gitu kan. Nanti panitia pemeriksa, siapa? Oh, gue cuma 10 juta, dia 1 M gitu kan. Gitu. Siapa bongkar ya gitu kan. Atau saya nggak kebagian padahal gitu. Jadi kenapa? Karena dari awal kan barangnya udah salah speknya ya. Tapi panitia pemeriksa tutup mata, tanda tangan gitu kan. Seperti itu. Lanjut. Nah, teman-teman, korupsi itu ditangani dengan cara OTT, ya, operasi tangkap tangan, atau OTT ini artinya kejahatannya belum terjadi, ya. Jadi kita pantau, gitu kan. Nah, itu OTT. Kalau penyelidikan terbuka, artinya sudah terjadi, ya, baik hari ini, kemarin, ataupun sampai kadaluarsa. Korupsi itu kadaluarsanya kalau yang ancamannya 20 tahun ya 18 tahun. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ancamannya 5 tahun hanya 6 tahun lah. Jadi kalau kayak sekarang misalnya BLBI mungkin sudah kadaluarsa ya, sudah nggak bisa dituntut lagi gitu. Kemudian apa? Hasil pengembangan perkara. Jadi ketika proses penyidikan ternyata pelakunya bukan cuma si A gitu. Misalnya dalam proyek IKTP kan awalnya itu kan hanya panitia ketua ini ya, PPK-nya aja ya, pejabat buat komitmen ya. Setelah itu kan kemana-mana, ada ketua DPR gitu kan, ada anggota DPR, panitia pemeriksa barang, kemudian sampai kemana-mana lah gitu kan, ketua teknis gitu kan. Kemudian direktur utama BUMN gitu kan, sekarang jadi mantan gitu. Jadi itu melebar kalau penyidik mau melebarkan gitu kan. Nah, ini yang penting dalam kejahatan pajak. Kenapa mafia pajak belum terbongkar di Indonesia? Siapa sih dalang mafia pajak itu? Gitu. Kemudian TPPU, ya. Jadi tindak pidana pencucian uang, ya. Karena apa? Karena kita harus mengejar asetnya. Lanjut. Nah, teman-teman, pelaku tindak pidana korupsi itu pertama ada setiap orang, ya. Setiap orang itu bisa kena. Lebih spesifik lagi, pegawai negeri. Nah, sekarang pegawai negeri itu bukan PNS aja ya teman-teman ya, atau ASN, tapi pegawai negeri definisi adalah mereka yang mendapatkan uang dari negara sebagai gaji, penghasilan dan sebagainya. Bisa BUMN kena, ya. Kemudian apalagi P3K kena, dia pegawai negeri. Pokoknya apapun itu, dia digaji oleh negara. Ya, nggak harus PNS. Kemudian penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara ini 2899. Nah, penyelenggara negara ini kenapa harus ada di not? Karena ini adalah yang kewenangan KPK. Kalau dia pegawai negeri aja, bukan penyelenggara negara, KPK nggak bisa nangani. Penyelenggara negara itu ada di Undang-Undang 28 tahun 99. Pejabat tinggi di lembaga tinggi gitu kan. Dulu lembaga tinggi kan ada, ya. Kemudian kalau ini menteri, gubernur, makanya teman-teman bisa lihat kalau ditangani oleh KPK maka dia penyelenggara negara. Penyidik bisa tangani oleh KPK. Eselon 1 tangani oleh KPK. Kalau di daerah ya itu hanya bupati, kemudian wakil bupatinya, DPRD, kemudian apalagi tuh bendahara proyeknya, ada proyek gitu kan, penyidik ya yang ada di situ. Jadi nggak semua tangani oleh KPK. Kemudian penegak hukum. Ya, penegak hukum bagaimana dia bermain? Ya, dia bermain pertama terhadap kasus yang ditangani oleh dia, ya. Yang menjadi kewenangan dia, atau yang kedua melindungi. Ya, bukan perkara dia tapi dia melindungi, seperti itu. Ya memang penegak hukum ini penting gitu ya. Kenapa? Karena penegak hukum ini
merupakan bagian, kalau dia tidak baik, dia menjadi bagian dari korupsi itu sendiri. Karena orang yang melakukan kejahatan, dia pasti membutuhkan penegak hukum untuk melindunginya. Karena kalau nggak dilindungi, maka dia akan kena. Seperti itu. Lanjut. Nah, teman-teman, perlu cara luar biasa untuk menangani korupsi negeri kita, ya, melalui penegakan hukum, ya. Ya, tapi sekarang ICW aja kemarin merilis berapa tahun lah ya, sangat rendah sekali ya hukuman bagi para koruptor gitu ya. Ya memang saya memahami koruptor itu beda teman-teman, kayak kejahatan misalnya maling, jambret gitu kan, atau copet. Teman-teman nih mau akhir bulan dompet tinggal 200.000, di dompet tinggal 200.000, kecopetan, copetnya ketemu pas diapain? Dihajarin gitu kan. Kalau koruptor kan dia ngambil uang negara yang kita 2 triliun 3 triliun, kita masih belum menganggap itu uang kita gitu. Jadi apa namanya, perlu cara-cara luar biasa untuk bisa menanganinya. Metode baru, akuntansi forensik ya, tadi pakarnya Pak Haryono ya, beliau digital forensik ya, bagaimana kan sekarang koruptor itu mereka sering menghapus pesan ya, ganti HP, ganti nomor HP gitu kan, kemudian riset ke pabrik gitu ya, supaya apa namanya, nggak, jejaknya tidak ditemukan. Karena sekarang banyak, atau diganti-ganti nomor kan supaya nggak disadap gitu kan, banyak cara lah mereka. Kemudian pencegahan korupsi, ya memang pencegahan korupsi ini nggak populer ya, karena semua pejabat itu pasti udah tahu korupsi itu apa. Cuma pejabat itu tahu bahwa ketika ada duit yang bukan berasal dari gaji, bukan ditransfer, bukan perjalanan dinas, yang jumlahnya juga ada di SBU gitu ya, yaitu korupsi gitu. Lanjut. Nah teman-teman, ini kita masuk ke korupsi pajak. Korupsi pajak terjadi ketika pegawai pajak menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya dirinya sendiri atau kelompoknya, ya, dan wajib pajak mendapatkan keuntungan dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh pegawai pajak. Jadi ada simbiosis mutualisme ketika terjadi korupsi pajak. Semua sama-sama membutuhkan, ya. Yang dirugikan jelas negara, gitu kan. Lanjut. Nah, apa itu mafia pajak? Pertama, jika dilakukan terorganisir, ya, artinya semua yang ada di instansi tersebut, misalnya ketua tim pemeriksa dan anggotanya semua terlibat, direkturnya terlibat, dirinya terlibat, gitu ya. Kemudian adanya kerjasama yang rapi. Kemudian melibatkan uang yang banyak. Yang ngapain kita jadi mafia kalau cuma 1 juta 2 juta gitu kan? Ya pasti melibatkan banyak, miliaran. Kemudian melibatkan banyak orang dan bukan hanya di satu tempat, ya. Kata saya katakan dari hulu sampai hilir harus dikuasai. Itulah mafia, gitu. Baik itu vertikal, ya, maupun horizontal yang setara. Kemudian adanya pemimpin, siapa leadernya? Pemimpin ini nggak harus dia pemimpin formal, gitu kan? Misalnya dia eselon 1 atau 2. Bisa jadi dia bukan eselon 1 atau eselon 2, tapi dia godfather di sana. Artinya eselon 1 sama eselon 2 hanya ngikutin dia aja, gitu. Saya ikut, apa namanya, dia berkuasa sebenarnya, the real, pemimpin informal, gitulah. Kemudian kejahatannya berhasil dibongkar oleh penegak hukum. Ya tadi saya katakan kasus Gayus, ya Gayus nyata nggak banyak gitu kan. Kalau di kasus yang lain sekarang udah banyak lah gitu kan. Jadi mafia pajak ya, lihat ya, hanya jadi gini, mafia kan tadi ada katakan tersembunyi. Ya saya kayak ini ya, apa namanya? Jadi dia kayak kita lihat kayaknya ada mafia, tapi ya gimana membuktikannya? Gitu. Akhirnya kita katakan ya, ini simptom-simptom ini, gejala-gejala ini adalah mafia. Kayak tambang, gitu kan? Kita tahu mafia tambang ada si ini, tapi cara dia bekerjanya bagaimana? Cara dia membongkar, akhirnya persepsi kita dari apa? Dari kejadian-kejadian yang ada, oh memang dia ada mafia pajak. Kejadian-kejadian yang ada, oh ini memang mafia tambang. Jadi kira, oh ini mafia tanah, seperti itu. Kemudian kejahatannya berulang, ya pasti saya katakan pasti berulang. Nggak ada mafia sekali melakukan kejahatan terus bubar, nggak ada. Emangnya arisan gitu kan, udah selesai semua bubar? Nggak, mereka pasti berulang. Bahkan kalau kejahatannya narkoba itu kan terus menurun, gitu ya. Sampai, tapi satu hal yang menarik ya, saya ngelihat ya, mafia-mafia ini itu mereka itu sekali sudah terlibat dalam organisasi mereka ya, yang informal itu nggak bisa keluar.
gitu. Nggak tahu saya apa ada sumpah darah atau apa gitu ya. Tapi sekali sudah masuk dan orang yang masuk itu sudah benar di clearance. Jadi mereka juga melakukan profiling. Ini siapa nih? Apakah dia cepu gitu kan? Gitu kan? Apa spy gitu kan? Atau organisasi sebelah gitu kan? Nah itu mereka juga profiling gitu. Secanggih itu mereka. Ya karena ada uang. Kalau ada uang apa aja bisa gitu kan. Lanjut. Nah ini teman-teman, korupsi pajak itu personal atau mafia? Ini pertanyaan yang mungkin kan kita kayak FGD ya. FGD itu kan sebenarnya bukan teman-teman nanya saya, tapi teman-teman mengeluarkan pendapat gitu kan. Saya hanya mengantarkan. Pegawai pajak baik itu sendiri. Jadi pegawai pajak baik itu sendiri, bersama-sama atau berdua gitu ya. Kemudian wajib pajak, pengusaha, perusahaan atau lainnya, konsultan pajak, orang lain berkaitan. Ini adalah mereka menjadi tersangka dalam kasus korupsi pajak. Ya, pertama itu pegawai pajaknya ya. Ada yang sendiri, ada yang dia bersama-sama, ada yang dia satu level, atasan bawahan, ada dia sederajat, gitu ya. Ada yang berdua, kemudian wajib pajak udah pasti kena, ya kan? Karena dia yang punya kepentingan. Ya bayangkan, dia disuruh bayar 100 miliar atau minta restitusi 100 miliar, gitu kan? Nah, misalnya kalau bagi pajak Pak, Bapak bayar 5 miliar aja, 10 miliar buat saya, wah seneng banget dong, 85 miliar gitu kan, hemat, saving. Karena bagi perusahaan adalah yang penting bagaimana mereka saving gitu kan. Ingat loh, ini pemainnya canggih, jadi 85 miliar itu dibikin sedemikian rupa bahwa itu jadi 85 miliar itu jadi nol. Jadi bukan nego kemudian bayar, enggak, mereka bikin apa namanya sistematikanya, bikin apa upaya untuk mengkamuflasekannya, mereka bikin merapikan jurnal-jurnal keuangannya gitu kan. Jadi pas 85 miliar itu sesuai dengan hasil temuan. Jadi kayak begitu mereka. Sementara negara kehilangan 85 miliar. Tapi bagi mereka saya katakan, koruptor itu raja tega. Mereka bodoh amat. Karena dalam pikiran mereka hanya diri mereka sendiri. Saya nggak pernah menemukan koruptor memikirkan negara. Aduh, saya nggak korupsi dah, udah banyak kok gitu. Nggak ada gitu kan. Kalau ada uang depannya dikasih dia, ya udah diambil seperti itu. Kemudian dalam kasus pajak, konsultan pajak juga penting, ya, karena mereka yang menjadi pemandu antara perusahaan yang menjadi wajib pajak ya, sama dengan pegawai pajaknya, ya, atau orang lain yang ada kaitannya. Lanjut. Nah, teman-teman, saya menganalisis setidaknya ada 4 tindak pidana korupsi terkait dengan pajak. Yang paling banyak itulah suap menyuap. Ya. Jadi saya pemeriksa pajak menemukan ada temuan pajak 50 miliar misalnya. Wajib pajak, Pak, jangan 50 miliar, 10 aja deh, nanti saya kasih Bapak 10 miliarnya lagi, ya kan? Nah, itu kayak gitu. Itu yang lazim. Gitu. Kemudian gratifikasi sama. Gratifikasi juga sama. Pemberian juga kepada pegawai pajak. Nah, ini juga ada juga anomali ya, bahwa ternyata ada wajib pajak yang sudah benar gitu, tapi kemudian diperas. Nah, itu ada juga. Wajib pajak ini perusahaannya udah benar nih, tapi diperas. Kalau bapak nggak atau ibu nggak membayar dan sebagainya, saya bikin terjadi 30 miliar, 40 miliar, padahal udah benar. Nah, itu ada juga. Nah, berbeda dengan suap menyuap pemerasan yang kena hanya pegawai pajaknya. Ada beberapa kasus ya, yang kena hanya pegawai pajak, pengusaha nggak kena. Kalau suap menyuap, dua-duanya kena. Gitu. Kemudian kerugian keuangan negara. Ya ini, ya tadi saya katakan, kok ketika pegawai pajak dia korupsi, dia pasti merugikan keuangan negara. Kenapa? Dia membuat harusnya itu jadi pendapatan negara, akhirnya jadi zong, gitu ya. Gitu. Jadi ya. Ini makanya pegawai pajak ini juga penting didiskusikan ya. Ini mereka bukan, karena udah jelas di penerimaan negara itu ada pajak dan bukan pajak. Itu dua itu aja. Jadi semuanya migah ke sebagainya, ya itu jadi satu non pajak, tapi pajak itu jadi entitas tersendiri dalam penerimaan negara gitu kan. Jadi harus ada perhatian yang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, teman-teman, modus korupsi dan perpajakan ya paling banyak adalah menyalahgunakan wewenang dia lah. Gitu ya, supaya cincai gitu kan. Kemudian jadi semua bisa, jadi apa, everybody happy gitu kan gitu aja kalau korupsi gitu. Kemudian membantu mempermudah wajib pajak dengan cara yang curang ya. Ini bukannya, jadi gini, harusnya pakai pajak itu kan berpihak kepada negara gitu kan. Tapi ya begini,
Ya mungkin melihat, oh dapat 2 miliar, kerja apa? Misalnya meriksa berapa bulan dapat uang 2 miliar gitu kan, gitu. Tapi ya itu kalau pikiran-pikiran kotor ya seperti itu. Tapi saya pikir saya punya banyak teman-teman yang idealis di pajak gitu ya. Artinya mereka memang bekerja, apalagi sekarang Agus juga ada target gitu ya. Semoga dengan target itu makin inilah apa. Kemudian juga pengawasan melekat ya. Misalnya ada pegawai pajak yang memeriksa triliunan, nah itu harus ditandem gitu kan, nggak bisa dia sendirian gitu. Kemudian menguntungkan wajib pajak secara tidak sah, ya jelas wajib pajak itu pasti untung. Lanjut. Nah teman-teman, mengapa belum terbongkar mafia pajak ya secara faktual ya? Karena tadi mereka tertutup, begitu ketangkap langsung putus jaringan, kayak narkoba lah gitu kan ya. Yang ketangkap kan pengedar, paling banter bandar kecil ya kan, bandar besar, agen besar, pembuat, distributor jarang gitu kan. Karena mereka langsung tutup. Wah saya nggak tahu pak, saya beli apa, saya belinya itu misalnya ketika saya mau pesen itu ada, saya taruh uang di sini, nanti saya ambil, ada barangnya saya ambil gitu kan. Jadi sama pajak pun ketika tertangkap ya mereka putus, buat di mereka aja gitu. Dan ketika ketangkap ya mereka mengatakan bahwa ini adalah musibah gitu kan. Kok musibah? Padahal dia sudah menikmati kekayaan dari korupsi udah berapa lama gitu kan. Gitu. Kemudian sebelumnya akhirnya apakah korupsi dalam perpajakan akhirnya hampir sama dengan korupsi tempat lain gitu. Kalau misalnya tadi dia tertutup, kenapa? Karena penegak hukum belum mampu menemukan atau membongkar adanya mafia pajak gitu. Kemudian kejahatan yang dilakukan terkait pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari, ya, ini pekerjaannya pekerjaan pegawai pajak, pekerjaan mereka sehari-hari gitu. Tadi saya katakan ada yang berbeda dengan pegawai BPN dengan pegawai pajak ya. Kalau pegawai pajak kendali di orang pajaknya, kalau BPN pengendali di luar. Yang bikin sedemikian rupa pegawai BPN hanya mensampel ya kan, seperti itu. Jadi sebenarnya pegawai pajak harusnya bisa dibongkar, tapi ya tadi mereka menutup gitu kan, kemana dan sebagainya. Kemudian kendali korupsi berada di internal pegawai pajak, saya katakan kendali di mereka, penguasa di mereka gitu. Lanjut. Nah bagaimana membongkar mafia pajak ya, harus dikejar asetnya kemana. Teman-teman, duit 1 miliar dia tetap akan menjadi duit 1 miliar atau berkurang, tapi yang berkurang itu jadi aset ya, kecuali dibakar tuh duit, pasti duit itu 1 miliar itu berubah, dia menjadi emas, dia menjadi mobil, dia menjadi hotel gitu kan, pasti bisa ditelusuri, namanya aset tracing. Kemudian penerapan TPPU harus dimiskinkan supaya dia ampun-ampun gitu kan. Tapi ya saya katakan pengalaman saya, mereka belum kita belum bisa membongkar permainan pajak yang sangat besar gitu. Akhirnya bahkan pajak pun juga menghukum disiplin, memecat dan sebagainya, lebih banyak ke personal gitu. Bukan oh ternyata di pajak dari hulu sampai hilir terjadi ini, nggak seperti itu gitu kan. Kemudian hukuman maksimal bagi pelaku. Jadi kalau misalnya dia suap maksimal 20 tahun, 20 tahun dia kenakan gitu kan. Kemudian membongkar keterkaitan para pelaku, memberikan JC. Tapi kalau sekarang ya JC hanya relevan penegak hukum ketika menuntut ya lebih rendah gitu ya. Kemudian follow the money, ikuti uang. Kemudian penerapan pasal kerugian keuangan negara, bukan hanya suap. Tadi saya katakan dilapis. Jadi bukan hanya dia suap 3 miliarnya aja, tapi 40 miliar yang dikurangi dari wajib pajak itu juga harus diusut. Suruh ganti gitu kan, suruh perusahaan itu membayar. Kemudian pengawasan internal Kemenku atau Dijen Pajak sebagai bentuk pencegahan. Jadi gitu teman-teman, pajak itu sebenarnya hanya bagian dari eselon 1 di Kementerian Keuangan. Tapi saya katakan besar sekali kewenangannya dia gitu kan. Katakan apa butuh Kementerian Pajak mungkin ya. Ya jadi khusus pajak gitu. Karena di Kemenku kan ada bea cukai gitu kan, ada Dijen Anggaran. Kemudian pemeriksaan menyeluruh terhadap hasil pekerjaannya. Jadi begitu ketangkap, maka semua hasil pekerjaannya harus diaudit. Karena saya katakan jangan sampai bukan hanya ini, yang sebelum-sebelumnya juga dia melakukan korupsi. Seperti itu. Tapi memang udah selesai kok. Oke, teman-teman,
itu brainstorming dari saya mengenai mafia pajak. Mungkin kita akan lebih banyak ke diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong tepuk tangan untuk Bang Yudi. Luar biasa, sangat rigid ya pemaparan Bang Yudi kali ini mengenai bagaimana sih sebenarnya motif penggelapan. Tidak hanya motif ya tadi ya, bukan hanya motif, tapi bagaimana sampai membongkar mafia pajak, Bang Yudi. Menjadi pertanyaan lanjutan kemudian, mungkin nggak sih kita membongkar mafia pajak? Oke, baik, mungkin langsung saja karena waktu yang sangat terbatas, teman-teman, saya akan membuka 3 penanya, satu sesi pertanyaan, 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung ya, karena waktu yang sangat pendek, Bang Yudi. Gitu. Karena tadi sesi satunya juga agak panjang. Iya, pasti menarik ini. Iya, silakan teman-teman jika ada yang bertanya. Sebenarnya sudah sangat rigid ya, cuma mungkin ada masih hal-hal yang mengganjal atau menjadi keresahan dari teman-teman semuanya. Silakan. Ada? Satu mewakili. Oke, semua. Oke, baik. Silakan. Baik, terima kasih moderator, terima kasih Bang, aku panggilnya Abang. Iya, nggak apa-apa, Abang. Bang Yudi yang telah memaparkan materinya secara rinci, menarik sekali. Kebetulan Bang, saya juga sekarang sedang menjalani studi dan fokus di audit forensik. Wih. Kebetulan anak bimbingannya Prof. Haryono. Oh, Haryono. Berarti di mana? Di Trisakti. Trisakti kan ya? Ya. Dan memang tema ini tuh jadi tema yang krusial banget untuk kita bicarakan karena kan apalagi belum banyak lembaga yang concern untuk membahas tentang bagaimana sih khususnya di pajak ya. Kalau mafia-mafia yang lain mungkin banyak yang membahas, tapi untuk pajak itu tidak terlalu banyak. Nah, mungkin langsung saja pertanyaan ini terkait sama kasus yang John Lin. Ya. Waduh. Yang DJP-nya itu kan angin direkturnya dia. Ya. Nah, kebetulan kan di mana di sini manajer finance and tax PT JB di mana Agus Susetio itu sebenarnya selalu punya hubungan dengan orang-orang PT John Lin itu, tapi pada proses penyidikan itu dia mengaku tidak memiliki hubungan dengan PT John Lin. Nah, menurut perspektif Abang ya sebagai penyidik, sampai sekarang kan Abang masih penyidik ya, walaupun udah nggak lagi sih. Udah nggak lagi. Apa pencegahan? Oh, pencegahan. Oh ya. Nanti kalau balik KPK penyidik lagi. Iya. Sudah ini ya. Jangan panjang tapi itu. Betul. Nah, pertanyaannya mungkin apakah cukup bagi penyidik hanya dengan pernyataan pengakuan kalau dia nggak mengenal, terus penyidik memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan terhadap PT JB tersebut. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi dengan teman-teman di dalam forum yang lainnya. Terima kasih. Saya kembali menonton. Ya, pertanyaannya bagus sekali gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi terlebih dahulu dari teman-teman? Atau nanti diskusi aja lah. Iya, baik. Bang Yudi, ya kita sampai jam 5 sebenarnya. Bang Yudi dipersilakan, mungkin memang yang menjadi persoalan dari sesi 1 tadi juga, ini memang satu konflik yang bukan konflik ya, satu case yang tiba-tiba muncul dan menggemparkan lagi-lagi soal korupsi di dunia perpajakan. Dan ini lagi-lagi kita melihat ada praktik yang tidak berjalan dengan wajar dalam proses penyidikan tersebut. Bang Yudi, dipersilakan. Ya, luar biasa pertanyaannya ya. Saya kalau kita lihat tadi kan slide-nya ya, bahwa ketika ada korupsi pajak, dia pasti melibatkan pegawai pajak, dia melibatkan wajib pajak, dia melibatkan konsultan pajak. Dalam kasus ini saya bukan penyidiknya ya, tapi kan saya baca-baca ya. Dari yang 3 tadi saya sampaikan, yang sudah kena siapa? Sebenarnya pegawai pajak. Ya, pegawai pajaknya dia kenal, konsultan pajak. Bukan, yang sudah jadi tersangka. Pegawai pajaknya aja. Sama konsultan. Ya. Kalau perusahaannya belum kan? Belum. Nah, Makanya diberhentikan kan itu. Itu yang menarik gitu kan. Saya lihat sebenarnya harusnya penyidik mengembangkan ya.
masalah pengakuan dalam KUHP juga, dalam KUHP jelaskan bahwa keterangan saksi atau terdakwa kan tidak keterangan terdakwa itu tidak bisa untuk dirinya sendiri gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian ketika saksi itu berbohong, dia saksi atau kemudian berbohong, nggak ada hubungan, pidanakan saja pasal 21, ya kan, merintangi penyidikan atau dia berkata yang tidak benar di pengadilan, ya kan. Jadi itu aja gitu. Dan saya pikir gini, penyidik pajakan ini kan, jadi saya katakan kan pegawai pajak, ini perusahaan pajak, konsultan itu kan di tengah-tengah, dia kan tidak mewakili perusahaan. Dia punya perusahaan sendiri, konsultan pajak gitu kan. Dia hanya mewakili karena sudah kuasa. Ya kan? Loh, emang konsultan yang membayar pegawai pajak, yang jual pegawai pajak. Uangnya konsultan gitu kan? Kan nggak mungkin. Pasti ada uang. Itu yang harus telusuri penyidik. Kalau saya, maka saya akan telusuri dan saya tidak akan melakukan pengakuan terhadap orang-orang tersebut gitu kan. Ya saya akan mencari apa yang dinamakan dengan alat buktinya. Ya, keterangan saksi yang lain. Ya kan, menggeledah. Kan waktu itu kan sempat ada geledah tapi ada truk apa ya kan, ada truk. Nah, tapi ya itu dinamika dalam penyidikan ya. Tapi sekali lagi bahwa jangan mudah mempercaya, harusnya penyidik jangan mudah mempercaya. Dan saya lihat ini kan sudah persidangan ya, artinya memang dikatakan bahwa mungkin penyidik akhirnya memutuskan tidak di saat ini gitu kan, tapi nanti setelah persidangan baru mungkin menaikkan yang lainnya. Tapi tidak mungkin konsultan pajak ini apa gitu kan, dia pasti dia kan istilahnya uangnya bukan uang dia lah. Saya konsultan pajak, uangnya pasti lebih besar dari yang dibayarkan, kan itu aja logikanya. Uang pembayaran konsultan pasti lebih sedikit dari uang suapnya gitu kan. Gitu kan. Kalau dia mau kamuflase, istilahnya tiba-tiba konsultannya dikasih 3 miliar karena 2 miliarnya buat suap gitu kan. Nah, itu gampang ketahuan. Karena apa? Karena ada standar pembayaran. Gitu kan. Dan saya lihat kan akhirnya ya ini masih banyak tanda tanya gitu kan. Kenapa hanya konsultan saja? Gitu kan. Kan ada bank juga kalau nggak salah ya. Kemudian ada beberapa perusahaan. Jadi menurut saya itulah yang terjadi. Dia kenapa dia tidak mengaku, dikatakan dia langsung menutup, putus. Ya, saya misalnya sama beliau berhubungan dalam hal penegakan hukum, gitu kan. Tapi kemudian ketika jadi kasus sama kita, saya tidak kenal, gitu kan. Padahal kita nangani kasus bareng-bareng, gitu kan. Tapi penyidik kan, kalau penyidik kemarin sore mah apa? Oh iya benar, bapak nggak kenal. Itu penyidik kemarin sore, gitu kan. Tapi penyidik yang benar dia akan mentelusuri gitu kan, dia kewenangannya apa, dia pernah datang. Saya waktu itu lihat CCTV gitu kan, kemudian buku tamu, ya kemudian keterangan saksi yang lain, pokoknya sedemikian rupa lah. Jadi menurut saya pengakuan seperti itu nggak bisa diterima lah, gitu kan. Harusnya dilanjutkan proses. Ya tetap dilanjutkan prosesnya gitu. Tapi kalau saya lihat kan memang ini strategi penyidikan ya, memang tadi saya katakan penyidik kadang-kadang mau nanti aja dulu gitu kan. Selesai dulu kita lihat fakta persidangan gitu kan. Itu tapi menurut saya pasti ini terus berlangsung. IKTP aja itu saya pertama kali nangani 2014. Ini 8 tahun belum selesai gitu kan. Masih banyak. Apalagi di dakwaan banyak penerima gitu kan. Termasuk beberapa orang saya periksa lah gitu kan, orang penting gitu kan. Jadi panjang. Bisa jadi akhirnya ini bisa jadi nanti kedepannya akan panjang ya. Jadi kita lihat saja. Tapi yang jelas secara keilmuan nggak mungkin hanya konsultan itu doang yang jadi tersangka. Ya harus ada perusahaan yang diwakili oleh mereka yang memerintahkan gitu kan. Karena uangnya siapa gitu kan. Dan uangnya itu pasti bukan inisiatif konsultan. Ibaratnya konsultan itu mediator. Ya kayak gitu Mbak, cerdas gitu kan. Jadi seperti itu Mbak. Itu dari saya. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup pada sesi ini? Oh ternyata sekarang ada. Sambungkan aja. Oh baik. Menarik juga. Baik, silakan. Tadi kalau kita lihat dari slide Ya. yang dipaparin tadi, ada kan keterlibatan. Ya. Tadi menjelaskan kalau pegawainya terlibat berarti yang membayar pajaknya terlibat, kemudian tadi lah sama-sama dipersepsikan. Saya menariknya begini,
Kalau ini sedang berlangsung Ya. proses sudah masuk pada persidangan, nanti ada pembuktian di sana, keterlibatan nanti kan terungkap ya. Betul. Kalau memang itu dilakukan, kalau memang kemudian hukum ini tidak dilakukan hal yang sama seperti kejadian pajak ini, Ya. artinya ada tindakan, ada penyalahgunaan wewenang ya, Ya. dari kemudian jaksa maupun hakim. Ya. Semoga saja tidak. Betul. Kita harapkan seperti itu sehingga mafia pajak ini bisa terselesaikan, khusus persoalan kasus di PT JB ini. Yang saya mau bilang begini. Bukan cuma JB kan banyak itu. Iya. Cuman soal casing ini ya, kalau kemudian tadi ya Abang sampaikan, nanti kita lihat proses yang berjalan. Ya, kita lihat. Pasti ada skema-skema lain daripada penyidik ya. Ya. Cuman kan hari ini masyarakat sudah jadi diskusi ya di Betul. mana soal kok jadi cuma konsultannya, pegawainya, staff yang terlibat ini kemana kan gitu. Iya. Pada akhirnya orang akan hilang kepercayaan terhadap para penyidik. Saya kalau Abang tadi bilang dia kayaknya baru nih belum paham, jadi ketika dibilang saya nggak kenal, udah kan, berarti kita akan ragu juga terhadap penyidik yang ada hari ini kan gitu. Saya kira maksud saya begini, tanggapan Abang seperti apakah ini andai ada yang kemudian datang begitu karena merasa kesal dengan mungkin yang kemudian punya kepedulian terhadap kasus-kasus korupsi ini yang memang konsen di situ, apakah memungkinkan kemudian orang ini saat ini sidang sedang berjalan, tersangkanya sudah ada, tapi pelaporan terhadap keterlibatan ya kita dugaannya turut serta. Oh, oke. Paham ya? Saya kira seperti itu. Oke. Bisa atau tidak. Selama saya menangani kasus korupsi, Dianggap- kasus berjalan, pengaduan-pengaduan selalu ada informasi-informasi itu tetap aja mengadu gitu kan. Kayak tadi saya katakan bahwa ketika saya menyidik gitu ya, itu tiba-tiba Pak ini sebenarnya tersangka utamanya ini loh, ini itu nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kan menjadikan masukan gitu. Nah tadi saya katakan makanya kenapa penyidik gitu kan itu belum menetapkan tersangka yang lain karena mungkin masih wait and see gitu. Mungkin mereka juga sebenarnya sudah dapat nih, kan penyidikan itu kan rahasia, yang tahu kan mereka sudah tahu ada keterhubungan gitu kan, tapi nggak disampaikan ke publik gitu kan. Nah itulah benar Mas ya, bahwa yang kita pantau sekarang proses peradilannya nih arahnya kemana kelihatan kok nanti. Makanya kenapa apa yang ada dalam proses peradilan adalah proses terbuka. Di situ kita bisa melihat KPK punya apa, ya kan? Nanti kalau ternyata loh, kita kelihatan kok, ternyata ini hanya terus hakimnya bagaimana? Nanti kelihatan, ini ternyata hanya konsultan sama pegawai pajak aja, kelihatan nanti. Di situ teman-teman bisa eksaminasi, gitu kan? Atau sama proses ini teman-teman ada bukti bahwa ini sebenarnya terlibat sebagai, nggak apa-apa, serahkan ke bagian pengaduan masyarakat, nanti akan diserahkan pada penyidik. Saya sering kok kayak begitu. Tiba-tiba ada info, misalnya saya waktu itu OTT ini, tiba-tiba ada info kan Pak, dia punya bunker loh, dia punya berangkas loh di sini. Nah kita dapat, kemudian kita, atau dia punya deposit, kayak gitu penting gitu. Terkait dengan tadi pengembangan kasus ini. Saya paham. Bukan hanya teman-teman, yang lain juga gerah nih. Kontak saya, Bang, kok begitu Bang, kok ini Bang, ini siapa ini Bang? Wah, sampai saya pikir gini, saya masih percaya dengan teman-teman saya di penyidikan ya, saya katakan seperti itu. Pasti mereka clear and distinct lah, gitu kan. Tinggal sekarang bagaimana prosesnya. Memang memantau ini harus panjang, dan dulu saya juga dipantau untuk LSM dan sebagainya kan. Ya jangan sampai nanti bahwa ternyata ya ini hanya tiba-tiba cash close ini aja. Makanya nanti teman-teman mungkin pantau juga peradilannya, gitu kan? Siapa nama-nama disebut di situ dan sebagainya. Karena saya katakan mereka tuh langsung tutup. Jadi jangankan sampai level atas manajer aja sudah nutup, gitu kan? Sekarang itu yang menarik gitu kan? Nah tapi sekali lagi penyidikan itu ini ya, nggak ada kejahatan yang sempurna gitu kan. Pasti ada, saya menganggapnya berkah Tuhan ya. Tuhan itu memberikan kita petunjuk. Kayak misalnya saya dulu menangani IKTP gitu kan. Kan tiba-tiba muncul misalnya Pak Setia Novanto gitu kan jadi tersangka. Itu kan bukan inaksu, tapi tiba ada petunjuk. Kok kepastian ada prosesnya kayak ini. Karena di KTP itu semua awalnya nutup semua, nggak ada yang tahu. Ternyata begitu kebuka, ternyata ada pertemuan di sini, pertemuan di sini, di rumah ini, pertemuan di kantor, office apa gitu kan, ada semua karena udah kebuka semua. Tadi saya katakan ya penyidik harus misalnya tadi untuk membongkar dia ngasih JC, untuk membongkar dia harus
menekan gitu kan, kalau misalnya nggak ngaku Anda kooperatif hukumnya berat gitu kan. Nah tapi ya itu silakan KPK yang sekarang gitu kan, saya nggak paham gitu kan seperti apa gitu. Tapi ya memang sekali lagi yang memberat mafia pajak ini tentu penting bagi kita gitu ya, karena supaya banyak uang yang bisa diselamatkan untuk bisa masuk ke kas negara dan untuk kepentingan rakyat kita juga, seperti itu. Cukup teman-teman, setelah itu mungkin mengenai FGD dan dari pertemuan kali ini juga akan merumuskan beberapa hal yang mungkin akan menjadi satu rekomendasi dan lain sebagainya. Bang Yudi, diharapkan dari 2-3 narasumber yang mungkin membrainstorming kita pada kesempatan kali ini menjadi bekal, menjadi acuan untuk penguatan hasil dari FGD kali ini. Mungkin memang benar Bang Yudi, proses itu tidak mudah ya untuk kemudian menetapkan tersangka dan lain sebagainya. Tentu ya kita mempercayakan bahwa penyidik akan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tapi sekali lagi jangan dibayangkan bahwa kasus perpajakan atau mafia pajak ini hanya berdampak pada 1-2 orang, tidak. Perpajakan tentu akan berdampak pada masyarakat secara umum, pembangunan nasional dan lain sebagainya. Untuk itu ini adalah langkah kecil kita, teman-teman, yang bisa dilakukan. Kalau tadi ada beberapa pertanyaan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda, generasi milenial hari ini dalam berbicara mengenai mafia pajak. Jangan hanya orang-orang yang misalkan punya jabatan dan lain sebagainya, tapi kita bisa melakukan ini sebagai langkah kecil untuk kita tidak hanya memberantas tapi juga mencegah adanya mafia-mafia pajak lainnya. Mungkin kita bisa jadi mafia-mafia pajak kecil nantinya, kita tak ada yang tahu, tapi dengan adanya pertemuan hari ini kita bisa membentengi diri kita sendiri bahwa kita tidak akan menjadi mafia-mafia pajak ke depannya. Itu saja untuk sesi kedua kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Yudi Purnomo Harhab SHSH selaku mantan penyidik KPK telah memberikan insight baru, ilmu baru yang sangat luar biasa. Bang Yudi, semoga ini menjadi satu amalan dan juga menjadi satu ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.